Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa the request. Pertama ASES, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPI, kelima MAPA, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan TKIM, ke-10 NKP, ke-11 Halo, dan terakhir TPMA. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASES yang ditutup di harga 750, terkoreksi 0,66%. Kalau dia bongkar sebenarnya ASES diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ASES bagus. Trennya di atas 60, 80, 700 tuh bagus pokoknya ya. Ini dia dalam pembentukan potensi besar web 3 dengan resisten yang akan dituju 800. Sangat mungkin ke 800 dia di bulan Juli ini, tapi kembali lagi ini disclaimer. Kalau dilihat dia membentuk candle doji di area ya bisa dikatakan arah atas atau tengah-tengah. Ya kurang ideal kalau mau beli. Kalau beli itu waktu dia breakout ini. Karena apa? Bisa pertimbangkan beli. Karena dia menembus resisten kuat semenjak September 2022. Sekali diuji gagal turun. Uji gagal turun. Nah, tas tembus ya udah nekat seperti itu. Karena dikonfirmasi dengan volume. Atau kalau ketinggalan ya biasa kan seperti itu. Ketinggalan udah tinggi. Udah tunggu dulu koreksi. Mendekati support baru beli. Seperti itu. Jangan baru koreksi merah di atas nekat. Ya memang bisa naik. Tapi resikonya kalau turun, siap nggak dibawa turun ke 700 atau ke 680 ini? Nah seperti itu. Kalau siap dan siap nggak pakai stop loss, nanti yang penting profit baru jual. Mau dia setahun, 2 tahun, nggak masalah. Oh boleh juga seperti itu ya. Di harga berapapun bisa beli. Kalau profit resikonya seperti itu, yang penting profit saya mau beli saat saya mau beli ya. Jadi seperti itu untuk ASES. Kalau kondisi seperti ini masih sama arahnya, masih condong ke atas karena terlihat dari MACD sudah golden cross lagi, mengarah ke atas lagi. Bar chart di atasnya juga terbentuk, volume lumayan meningkat dan juga dia habis bagi dividen udah nggak masalah. Apalagi EMA 60 garis biru sudah cross ke atas EMA 200-nya. Ini bisa dikatakan strong uptrend dengan target 800. Setelah 800 kemungkinan baru ada koreksi, dia membentuk web 4 baru ke web 5 akhir tahun. Semoga seperti itu pergerakannya untuk ASES. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MRT yang ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 2.750. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya MRT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MRT kondisi seperti ini harus aman. Harus bertahan di atas 2.700. Pokoknya kondisi seperti ini ya. Ini gambarannya ya. Dihapus saja nih. Lihat bagaimana sih perkembangannya. Ini nggak perlu pakai nih. Langsung tutup bawah aja langsung. Ini pelempar tarian soldernya tutup aja juga. Seperti ini ya. Gambarannya dia kan lagi konsolidasi setelah breakout resisten kuat semenjak Juni sebulan yang lalu. Harusnya 2.700 dipertahankan. Kalau jebol false break udah tinggalin aja dulu. Nggak perlu nunggu. Kasih toleransi nggak usah. Silakan aja kalau udah jebol 2.700 tuh tinggalin aja dulu. Gagal. Bisa turun ke bawah dulu. Kalau saya sih saya cut loss. Tapi kalau mau hot simpan juga silakan. Nggak ada yang salah. Seperti itu. Kalau trennya MRT kemungkinan besar tetap akan mencoba konsolidasi. Tapi kalau saya lebih baik stop loss dulu baru buyback di bawah. Atau mau pakai average down juga bisa, silakan aja, banyak strategi ya seperti itu untuk MRT. Tapi kalau mau bagus MRT minggu ini harus tembus 2.800-nya biar potensi arah minggu depan akhir Juli ke 3.000 seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya ada LPPF yang ditutup di harga 3.430 terkoreksi 1,71%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya LPPF hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF tuh sebenarnya kemarin mau rebound, tapi market nggak mendukung. Tiba-tiba kena profit taking juga. Mungkin yang ngangkat juga malas ya. Jadi di profit taking dulu. Tapi trennya masih oke selama di atas 3.300. Pokoknya LPPF itu nggak boleh turun di bawah 3.300. Kondisi seperti ini. Karena sudah memberikan sinyal kurang bagus. Itu ada candle hammer terbalik setelah dia menyentuh 3.600 dia turun. Jadi kalau sampai 1-2 hari ke depan, hari ini dan besok dia jebol 3.300, indikasinya jelek. Hari ini dan besok harus juga rebound. Minimal bertahan lah di atas 3.300 untuk LPPF. Jadi seperti itu. Untuk LPPF langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada MAPI yang ditutup menguat 3,54% ke harga 1.900 kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPI luar biasa, rebound lagi dengan volume besar setelah dia menembus 1.800-nya. Dengan kondisi seperti ini, potensi besar MAPI akan menembus atau menguji all time high-nya di 1.940. Targetnya ya 2040 itu ya untuk MAPI. Jadi masih oke, nggak harusnya masih ke atas ya, karena dia terus membentuk higher high higher low. Cuman kalau baru beli harga sekarang kurang ideal. Silakan aja kalau mau, nggak masalah juga ya. Itu menurut pandangan swing trader ya kurang ideal, tapi ya di dalam market nih nggak ada yang nggak ideal ya. Saham bisa aja di atas pun bisa terus naik, di bawah bisa terus turun. Jadi kembali ke masing-masing bagaimana strateginya. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 705 menguat 3,67%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. MAPA juga bagus, cuman dia terus naik ya. Naiknya tuh kurang oke. Kenapa kurang oke? Karena dia itu belum ada membentuk swing low yang cukup panjang atau turunnya tuh cukup dalam seperti halnya ini. Ya, polanya ini seperti ini, terus di sini, terus nah di sini belum ada kan. Takutnya sih turunnya dalam. Kalau kondisi seperti ini ada support yang menurut saya jadi sandarannya yang harus dijaganya itu 600, dan kebetulan di situ ada EMA 60, tapi EMA 60 nih nanti naik ke atas kan. Pokoknya kondisi seperti ini MAPA bagus dengan maksimal turunnya ya kalau bisa 500 saja lah. Entry-nya bagusnya tuh di 600 atau di 500 ya. Jadi seperti itu untuk MAPA. Harga-harga pucuk kurang ideal kalau mau masuk, tapi ya kalau untuk scalping tuh nggak peduli. Kalau harga atas pun kalau ada momentum dia bisa ngerek naik mungkin 3-5% ya masuk entry. Tapi ya cuan bungkus, nggak berharap profit besar ya. Seperti itu kalau strategi scalping. Kalau swing trade beda cerita ya, beda strategi. Sama aja tujuannya ujung-ujungnya juga ya cari profit ya. Investasi juga ujung-ujungnya cari profit. Kalau Keng Hong juga yang bertahun-tahun tetap aja cari profit, tetap aja dijual sahamnya kalau sudah mahal ya, dia beli lagi saat lagi murah ya, seperti itu. Nggak ada yang ibaratnya dia seumur hidup simpen ya, tetap ada dijual beli untuk ya bisa compounding, bisa ya mempercepat portofolio atau aset lebih cepat putarannya ya, seperti itu. Tapi ya setiap strategi itu ada ilmunya dan ya harus dipelajari bagaimana strateginya. Seperti itu untuk MAPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 384 terkoreksi 4%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MIDI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MIDI kena buang juga. Saya ada cut loss saya. Waktu itu beli di area 420 dan ya 5% saya cut loss ya. Jadi kondisi seperti ini ya sepertinya bertahan di atas 380, tapi saya lebih memilih cut loss daripada berharap ya. Dan apakah masih bagus? Harusnya masih bagus. Cuman saya lebih memilih tadi cut loss dulu, milih saham lain ya. Karena cut loss 5%, 4% tuh bisa diganti di saham lain. Kalau nggak mengurangi. Nanti kalau dia ada oke lagi, sinyal bagus, beli lagi walaupun memang mungkin gagal. Bisa ya seperti itu, namanya market, kita nggak bisa mengendalikan 100% benar kita analisanya. Kalau analisa kita 100% benar ya bukan market namanya ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya mau hold juga boleh, kalau untuk simpan 6 bulan juga silahkan. Atur strategi gimana average down-nya biar average-nya kecil, nanti kalau dia uptrend lagi Bapak Ibu bisa dapat profit yang lebih besar atau lebih cepat. Seperti itu untuk MIDI yang perkiraan saya bisa breakout ternyata gagal, false break. Ya ini udah nggak double bottom, tapi ya kelihatannya masih konsol lah. Ya masih berada di range 370 sampai 420 konsolidasi. Seperti itu. Jelek kalau dia turun dari 370. Itu aja sekarang. Memang ada EMA 200 di 330. Tapi dari 370 ke 330 tuh ada 40 poin lagi. Bisa 10% dia turun. Siap nggak Bapak Ibu kalau dibawa ke situ? Seperti itu. Untuk MIDI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 615 menguat 3,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya RALS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. RALS luar biasa breakout dengan volume valid nggak? Semoga valid
ya, karena volumenya juga cukup signifikan. Masih bisa beli nggak? Siapa tahu dikasih koreksi sedikit masih bisa beli. Pokoknya kalau dia gagal bertahan seperti MIDI tadi, gagal bertahan di atas 420, out aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu untuk jangka menengah sampai akhir tahun ya silahkan atur bagaimana strateginya. Kalau untuk tren jangka pendek ya gagal bertahan di atas 600 tinggalin. Tapi kelihatannya sih aman karena dia baru aja menembus EMA 60, EMA 20. Koreksi dikit nggak masalah harusnya. Ya, malah kesempatan beli yang belum punya. Seperti itu. Untuk Rals, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup dengan 6.550 terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya TKIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM aman. Masih ya kesempatan beli kalau dia koreksi ke 6.400. Trennya masih akan ke atas dan peluang besar tetap akan uptrend sampai akhir tahun. Dan peluang besar juga akan menembus 6.800-nya semoga minggu depan ataupun awal Agustus. Semoga ditembus ya. Cuman itu memang resisten kuat semenjak Maret 2023. Udah 3 kali coba gagal. Tapi kalau untuk tren jangka pendeknya, kalau menurut saya ya kalau dia gagal bertahan di atas 6.400 tinggalin dulu. Kalau Bapak Ibu trading cepat, swing trade pendek 3 hari, seminggu ya. Tapi kalau lebih panjang ya atur bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INKP yang ditutup dengan 8.725 terkoreksi 0,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP harusnya juga bertahan. Kemarin tuh mau rebound tapi gagal. Tapi nggak masalah. Harusnya sih rebound. Memang idealnya itu beli di kalau support kuatnya 8.000, tapi kecil kemungkinan kalau sampai turun. Ya ini aja gambarannya ya, gambar ulang aja banyak coretan nih. Seperti ini ya, ini 8.800. Dan ya nih, paling EMA 200-nya ini mantul harusnya ya di area 8.500, 8.400. Ini swing low mestinya sampai sini aja terus naik lagi. Kalau bisa hari ini dan besok langsung rebound. Memang kelihatannya dari MACD sudah dead cross, tapi MACD ini lagging. Kalau tiba-tiba hari ini INKP rebound ada flow balik ke arah juga, balik kembali golden cross, bar chart di bawah nol terbentuk memang. Tapi volume ya lumayan meningkat. Berarti seller juga masih kuat turun. Tapi kita lihat aja 1-2 hari ini rebound gak INKP. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Halo yang ditutup di harga 100 menguat 2,04%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Halo diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Halo Hammer. Ya semoga aja ini tanda-tanda dia akan balik arah. Ya karena hammernya bagus. Tutupannya di harga tertingginya. Dan dia mantul dari level psikologis 100. Harus bertahan kalau dia candle merah turun 5%. Hari ini atau besok tinggalin, gagal. Harus hijau langsung. Halo dengan target mana? 120. Atau 130 itu aja ya resistennya. Nah, hari ini tuh arah Halo. Jadi potensi upset ya bisa aja arah. Pernah nggak arah? Pernah arah. Naik tinggi juga pernah pas IPO. Ya seperti itu. Untuk Halo, langsung saja ke saham terakhir. Ada TPMA yang ditutup 3474 terkoreksi 0,83%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya TPMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TPMA di atas 4780 masih aman ya. Cuman kalau mau bagus dia hari ini dan besok harus kembali ke atas 480. Kalau di atas 480 cukup bagus dengan target arah 500 perubahan praksi harga. Peluang besar bisa ke sana karena dia ada potensi membentuk swing low-nya minggu ini. Jadi konfirmasinya 1 hari ini dan besok kalau bertahan di atas 480 bagus. Targetnya minggu depan 500 terdekatnya. Bisa lanjut lebih tinggi ya. Untuk TPMA masih menarik. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.